Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian dapat belajar dengan baik dan lancar. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Dalam kegiatan pembelajaran pertemuan yang kedua ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Selain itu, kalian diharapkan mampu menganalisis substansi hak asasi dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anakku, mari kita lanjutkan materi ini. Tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Kenapa kita perlu mempelajari materi ini? Ya, karena kita harus mengetahui, kita juga harus bisa memahami sebagai warga negara dalam menjalankan kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak-anakku sekalian, kalian tahu bahwa Pancasila adalah merupakan ideologi negara kita. Nah, Pancasila juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila juga menghormati hak asasi warga negara dan juga menghormati hak asasi bukan warga negara. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai Pancasila. Di sini, nilai-nilai Pancasila dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah nilai dasar. Yang kedua, nilai instrumental. Dan yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai dasar juga bisa dikatakan sebagai nilai ideal, karena nilai ini adalah merupakan nilai yang relatif, tetap, dan tidak berubah. Ya, kenapa nilai dasar dikatakan tidak berubah? Karena ini berada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi nilai dasar atau nilai ideal merupakan nilai yang relatif tetap tidak berubah. Apa yang disebut nilai dasarnya itu? Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Keadilan sosial. Itu adalah merupakan nilai-nilai dasar. Nilai dasar ini bersifat universal, sehingga di dalamnya mengandung cita-cita, mengandung tujuan, mengandung nilai dasar juga bersifat tetap. Tadi sudah dikatakan bahwa bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila, kita lihat di sini sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajibannya sesuai kepercayaannya, dan juga menghormati perbedaan agama. Tuh ya, jadi hubungan antara hak dan kewajiban asasi menurut ketuhanan yang Maha Esa ini adalah hak asasi melakukan ibadah menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing.
Yang keduanya yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungannya menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Hubungannya adalah mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak-hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Menurut sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusianya adalah dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, tanpa adanya paksaan ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusianya mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Jadi keadilan sosial yang kelima ini, sila kelima ini adalah mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan ya yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Ini merupakan hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila. Yang berikutnya adalah nilai instrumental. Ya. Nilai instrumental itu adalah merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya khusus. Nilai instrumental ini merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila tersebut, kelima sila Pancasila. Nah, pada umumnya, nilai instrumental ini berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah. Di sini kita lihat bahwa perwujudan nilai instrumental yang pertama adalah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ini diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 dan pasal 28A sampai pasal 28J Undang-Undang Dasar 45 tahun 1945. Yang keduanya, nilai instrumental yang kedua yaitu ketetapan MPR. Ketetapan MPR ini nomor 17 garis miring MPR garis miring tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Dan yang berikutnya, ketentuan dalam Undang-Undang Organik bahwa Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Ada lagi undang-undang organiknya, yaitu nomor 39 tahun 1999, yaitu tentang hak asasi manusia. Itu ya, jadi ketentuan dalam undang-undang organik tadi ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1998, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, yang ketiganya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000
tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang keempat, dari ketentuan dalam Undang-Undang Organik ini adalah nomor 11 tahun 2005, yaitu tentang Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dan yang kelima, menurut ketentuan dalam Undang-Undang Organik, ya, itu nomor 12 tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Perwujudan nilai instrumental yang kelima yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Perpu ya. Yaitu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Nomor 5 dari perwujudan nilai instrumental ini adalah peraturan pemerintah. Nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah, terus ada satu lagi peraturan pemerintah ini yaitu nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Tuh ya. Yang keenam adalah keputusan presiden atau Kepres. Ketentuan ini yaitu keputusan presiden ini nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang keduanya keputusan presiden nomor 83 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi, nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Keputusan Presiden nomor 31 tentang pembentukan pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar itu tahun 2001. Itu adalah merupakan perwujudan nilai instrumental. Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga itu adalah nilai praksis. Ya. Nilai praksis terwujud pada penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, nilai praksis ini adalah merupakan realisasi dan aplikasi nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Contoh aplikasi nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kita harus membagi waktu antara belajar, bermain, dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harus bisa menempatkan nilai ketuhanan Yang Maha Esa, perwujudannya seperti apa. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sikap yang ditujukan dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa. Kalian harus tahu. Nah, Ibu contohkan di sini sikap positif yang dapat ditunjukkan sebagai warga negara dalam realisasinya. Nomor 1 yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, kita menghargai sesama antar umat beragama. Kita menghargai, menghormati, dan beribadah sesuai dengan kepercayaan agama kita masing-masing. Kita juga tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk menganut agama kita yang kita yakini. Nah, dari perwujudan ini, ketuhanan Yang Maha Esa ini, contoh kalau orang Muslim, orang Islam, itu adalah melakukan kewajiban-kewajiban kita, misalnya sholat, ya, puasa, zakat, dan sebagainya. Itu adalah merupakan nilai praksis yang terwujud dari sila ke-1 ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai praksis yang kedua
kemanusiaan yang adil dan beradab itu perwujudannya adalah saling mencintai, tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi, saling menghormati, itu adalah merupakan salah satu contoh atau sikap yang ditunjukkan atau sikap positif dalam kehidupan sehari-hari nilai praksis nilai kedua. Yang ketiga, persatuan Indonesia ini salah satu contohnya adalah cinta tanah air, rela berkorban, bangga kita sebagai warga negara Indonesia. Itu adalah merupakan nilai praksis dari perwujudan nilai persatuan Indonesia. Dan yang keempatnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nilai praksisnya adalah salah satu contohnya adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Misalnya tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, mengutamakan musyawarah hasil mufakat, menjalankan hasil musyawarah walaupun ide kita tidak diterima. Ya, itu adalah merupakan suatu contoh dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, nilai praksis yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang ditunjukkannya adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, menjauhi sikap pemerasan, menjauhi sifat boros, dan suka bekerja keras. Nah, demikian substansi hak dan kewajiban asasi manusia hari ini kita dapatkan. Mudah-mudahan dari pertemuan kali ini membawa manfaat ya, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan dari substansi hak dan kewajiban asasi manusia ini adalah yang pertama, nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu dikategorikan menjadi 3 nilai. Yang pertama, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar adalah merupakan nilai yang bersifat tetap dan tidak berubah. Tetap ya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang keduanya nilai praksis, nilai instrumental. Nilai instrumental itu adalah merupakan pedoman untuk kita dalam menjalankan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiganya nilai praksis adalah merupakan nilai-nilai pelaksanaan dalam kehidupan sehari-harinya. Demikianlah pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita minggu berikutnya bertemu dengan materi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.